Ya oke, jadi Piala Dunia telah selesai ya, yang dimenangkan atau dijuarai oleh Argentina tentunya. Jadi di sini saya ingin bicara tentang level tertinggi atau prestasi dalam dunia sepak bola, yaitu Piala Dunia World Cup gitu. Yang dimana itu dimainkan setiap 4 tahun sekali dan diadakan kualifikasi di setiap benua ya, di Eropa atau Asia, Afrika ya, serta di benua Amerika, yang dimana masing-masing benua itu mempunyai perwakilan ya. Dan di perwakilan Asia di tahun berikut itu kalau nggak salah ada 8 tim gitu. Jadi Indonesia berpeluang loloskah untuk ke Piala Dunia? Ini menjadi pertanyaan yang menarik, karena jangan bermimpi Piala Dunia kalau Asia Tenggara aja kita bukan raja. Kita perlu ingat ya, Piala AFF yang telah digelar sampai sekarang Indonesia belum pernah sekalipun dapat trofi. Yang pernah dapat itu cuma Thailand, Vietnam, Singapura serta Malaysia. Malaysia sekali, oke. Dan paling banyak Thailand gitu. Jadi di sini kita akan sedikit kritisi tentang Piala AFF di tahun ini yang akan digelar besok home ya, Indonesia home kalau nggak salah lawan Kamboja ya, bener home besok. Jadi kita akan kritisi di sini. Kita tahu di media sosial timnas kita sekarang berada di performa terbaik kah, bisa dibilang orang-orang itu menyebut timnas Indonesia ini timnas paling ideal ya, dengan materi pemain-pemain tersebut. Oke, saya setuju, cuman ada beberapa hal yang kita harus lihat juga ya, seberapa ideal tim kita itu sebenarnya nggak kelihatan teman-teman. Karena kenapa? Sebelum AFF ini ya, setelah TC ataupun dalam TC tersebut yang diadakan di Bali itu, timnas kita itu nggak ngelaksanain uji coba gitu. Sementara kita tahu seperti tetangga kita Malaysia itu uji coba lawan Kamboja menang 4-0, kemudian menang melawan Maladewa 3-0 kalau nggak salah ya, atau berapalah. Pokoknya menang mereka dalam kondisi yang tim itu pincang. Banyak pemain-pemain yang mau dipanggil karena mereka mau istirahat setelah liga yang sibuk ya, terutama pemain GDT ya kebanyakan gitu. Hanya beberapa saja yang ikut atau mau untuk dipanggil gitu, seperti Safawi gitu. Dan kemarin Malaysia menang melawan Myanmar dengan skor tipis 1-0. Dan itu pun hampir disamain waktu akhir-akhir penalti ya kan. Kemudian Kamboja kemarin menang melawan Filipina 3-2 ya. Jadi saya rasa Kamboja ini cukup serius juga dalam mengelola persepak bolaan nasional mereka gitu. Mereka bisa mengalahkan Filipina dengan skor 3-2. Ya, itu bisa dibilang cukup oke lah, prestisius lah buat negara Kamboja ya. Tanpa maksud untuk merendahkan, tapi dilihat belakangan ini mereka emang lebih berkembang ya dari segi permainan juga. Kemudian Thailand menang 5-0 kemarin lawan Brunei. Dan sebelum itu mereka juga ngelaksanain uji coba teman-teman gitu, melawan manakah itu ya, Maladewa kalau nggak salah ya, bukan sih, pokoknya saya cek mereka melakukan uji coba. Dan Singapura juga sama, melawan Maladewa mereka menang juga. Kemudian bahkan Vietnam itu mereka uji coba lawan Dortmund ya, itu waktu Dortmund itu tur Asia yang melawan GDT, kemudian melawan Vietnam juga gitu. Nah, mereka menang 2-1 melawan Dortmund gitu. Jadi untuk sekelas Asia Tenggara aja dilihat sekarang itu udah berkembang, jauh lebih berkembang gitu. Bahkan tim sekelas Kamboja sekarang itu mereka udah mau nyamain level sama timnas kita Indonesia. Jadi kans atau peluang untuk juara itu memang tetap terbuka ya, terutama untuk tim-tim seperti Thailand,
Vietnam, Malaysia, Indonesia gitu. Dan Indonesia di sini itu menurut pandangan saya itu jauh lebih diunggulkan daripada tim-tim lain. Kita ingat Thailand, dia tanpa ada Chanatip. Kita tahu di final kemarin ya, AFF kemarin kita kalah 4-0 itu peran paling penting Chanatip. Ya, jadi dengan tidak adanya Chanatip di Thailand, harusnya kita bisa lebih baik daripada mereka, daripada Thailand gitu. Dan jika memang kalau kita mau bicara progres ataupun percaya proses, nah ini tempat untuk membuktikan bahwa Coach Sintayong ini benar-benar bisa membawa tim Garuda juara. Karena kita udah sangat haus akan juara itu. Kita perlu pemain-pemain ataupun pelatih ya, semua yang terlibat di situ itu mempunyai mental juara. Kita kan nggak cuma mau bicara di level Asia Tenggara kan teman-teman. Besok di 2023 kita akan ke Piala Asia di Qatar. Tentunya kita juga nggak mau timnas kita menjadi lumbunggul kan ya. Dan timnas kita itu kan kenapa nggak melakukan uji coba, kata Coach Sin itu dia sebenarnya mau melakukan uji coba lawan tim lokal, namun laga yang telah terhenti itu udah bergulir lagi, makanya nggak sempet untuk melakukan uji coba melawan tim lokal. Nah ini pertanyaan yang cukup menarik, malah justru gini, kenapa mesti uji coba lawan tim lokal ya? Kita lebih baik uji coba lawan tim yang lebih kuat ya kan. Tentu saja melawan tim lokal itu kan levelnya di bawah timnas ya, harusnya ya. Masa kita mau uji coba lawan tim yang nggak selevel gitu. Dan ini padahal targetnya juara, ini perlu dikritisi kenapa gitu ya. Saya kurang tahu sih, atau boleh teman-teman yang tahu ini kenapa timnas ini nggak melakukan uji coba gitu. Ini penting menurut saya. Gimana Coach Sin itu bilang bahwa pemain itu meningkat kualitasnya atau mental mereka meningkat. Bagaimana kita bisa menilai kalau pemain itu meningkat kualitasnya atau secara permainan kalau nggak ada laga ya, latihan gitu. Oke. Tapi besok ini ya yang perlu kita harus syukuri juga, harus kita apresiasi dari PSSI itu kemarin udah selesai ya proses WNI itu dari Jordi Amat dan Sandy Walsh. Walaupun Sandy Walsh nggak bisa ikut untuk AFF kali ini, tapi is okay, ada Jordi Amat. Nah, peran Jordi Amat ini sangat penting menurut saya, sangat sentral untuk di belakang menjadi leader ya, meningkatkan kepercayaan diri untuk para pemain belakang gitu. Kita lihat besok lawan Kamboja gimana. Kita perlu flashback ke AFF sebelumnya, kita lawan Kamboja dengan komposisi pemain yang sampai final, yang dalam tanda kutip baik itu kualitas pemain timnas kita. Kita kalah ball possession dari Kamboja. 55% Kamboja pegang, kita 45% doang. Walaupun Kamboja hanya mampu sampai ke lini tengah doang. Tapi kita lihat, coba teman-teman bisa cek lagi, lini tengah kita aja kalah sama Kamboja gitu. Walaupun mereka nggak bisa kasih perlawanan yang lebih lah gitu, cuman udah cukup merepotkan untuk sekelas Kamboja melawan timnas kita. Kita yang terlalu buruk ataupun Kamboja yang jauh berkembang, itu saya nggak tahu. Yang jelas kalau saya itu setuju sama Coach Sin yang kita itu jalan di tempat, mereka berkembang gitu. Dan ini emang bener-bener kita harus juara sih gitu. Ini turnamen nggak terlalu penting menurut saya, cuman ya sekali-kali kita harus juara, ya nggak teman-teman? Jadi itu sih yang saya kritisi gitu. Boleh teman-teman yang mau usul atau punya pendapat apa gitu ya, kayak misalkan contoh kita aja nggak punya tempat TC. Kita tahu kemarin ya di waktu TC kita aja
pinjem lapangannya ke Bali gitu. Segitunya PSSI. Bahkan untuk izin main di GBK aja perlu waktu yang lama ya kan. Tiket baru 6 hari sebelum, sementara negara lain udah pada sold out gitu kan. Jadi masih banyak yang perlu dibenahi menurut saya. Jadi case untuk juara itu ada gitu, cuman saya sebenarnya nggak terlalu optimis juga. Ya besok kita lihat dulu permainannya gitu. Harusnya timnas ini bisa juara. Kalau nggak juara, ini suatu pertanyaan yang besar ya. Jadi jangan pernah bermimpi untuk menuju ke Piala Dunia gitu. Oke, siap.